bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita masuk di pasal yang terakhir dari kitab Yeremia. Yeremia 52 ayat 1 sampai yang ke-30. Yuk mari kita belajar bersama-sama. Tapi sebelum itu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ucap syukur karena Engkau memberkati kami. Berkati pelajaran kami hari ini sehingga kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang baik, hari ini kita akan belajar dari ayat yang pertama dan yang kedua. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu menjadi raja dan selama 11 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan Yoyakim. Sedekia ini kita sudah belajar ya adik-adik di pasal 34, di pasal 35, 9 bersama Ibu Yohana. Nanti adik-adik lihat ya Habatus yang kemarin-kemarin kita sudah belajar. Sedekia itu sudah ditegur oleh Tuhan lewat Nabi Yeremia. Dia disuruh menyerah, dia disuruh tunduk kepada Nebukadnezar, tetapi dia malah ngeyel, dia tidak mau menurutinya. Padahal Tuhan berjanji, kalau kamu tunduk, kamu menyerah, kamu akan mati dengan baik. Walaupun kamu dibuang, tetapi engkau akan dihargai di masa akhir hidupmu. Keluarganya pun akan baik-baik saja. Tetapi karena kedegilan hatinya Sedekia, akhirnya Sedekia melawan. Dan dia menyaksikan anak-anaknya dibunuh di depan matanya, dan matanya Sedekia dicukil menjadi buta. Dia diseret di dalam pembuangan dan dia sangat dipermalukan. Adik-adik, kita bisa baca ayat yang pertama tadi dan kedua. Sedekia itu jahat di mata Tuhan. Dia melakukan yang jahat. Dia menyembah bukan hanya Tuhan, dia tidak menyembah Tuhan, dia menyembah Allah yang lain. Kelakuan hidupnya jahat, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun bait suci ada di Yerusalem, tetapi dia tidak menyembah Tuhan. Dia merasa bahwa karena ada bait suci di Yerusalem, Tuhan pasti melindungi. Tuhan tidak akan menghukum mereka karena ada bait suci. Jadi bait suci sebagai jaminan mereka berlindung. Walaupun mereka salah, Tuhan pasti tidak akan menghukum. Padahal pemikiran ini pemikiran yang sangat dangkal, pemikiran yang sangat konyol. Mereka berpikir ada bait suci nih, kita berbuat jahat saja pasti Tuhan tidak hukum. Tapi kenyataannya Tuhan mengizinkan Nebukadnezar menghukum. Bahkan bait suci pun diruntuhkan oleh Nebukadnezar. Semua harta, barang-barang berharga di bait suci diangkut semua ke Babel. Tidak ada yang tersisa. Orang-orang yang baik pun diangkat ke Nebukadnezar ke Babel. Anak-anak pejabat, anak-anak raja, orang-orang hebat dibawa semuanya kemana? Ke Babel. Salah satunya adalah Daniel. Adik-adik, bayangkan, andaikan Sedekia ini baik, kira-kira dia punya akhir hidup seperti itu enggak? Andaikan dia nurut firman Tuhan, apakah akhir hidupnya akan menyedihkan seperti itu? Tentu tidak. Dia tidak dengar-dengaran. Di masa mudanya dia menyepelekan firman Tuhan. Di masa mudanya dia tidak mau dengar-dengaran firman Tuhan dan melakukannya. Dan akhirnya setelah dia melewati masa-masanya berkuasa tanpa takut akan Tuhan, dia dipermalukan luar biasa. Wah, sekarang adik-adik perhatikan baik-baik. Jangan pernah berpikir kalau engkau anak Tuhan, karena engkau orang Kristen, karena Tuhan penuh kasih, saat kau berbuat jahat, Tuhan tidak akan menegurmu. Jangan pernah berpikir gitu ya. Karena apa? Tuhan itu maha adil, menghukum yang salah, mengasihi dan memberkati yang benar. Dia tidak pernah pilih kasih. Dia memberkati semua orang, dia juga menghukum orang yang salah. Jadi hari ini adik-adik coba buka telinganya lebar-lebar. Andaikan engkau menuruti firman Tuhan. Contohnya firman Tuhan itu apa?
ya jujur, mengasihi, melakukan kebaikan, mulutnya tidak penuh kekotoran, tidak ada bahasa kotor. Kalau engkau menurut Tuhan, Tuhan akan memberkatimu. Kebiasaan baik itu harus dimulai dari engkau kecil, bukan nunggu engkau besar. Kalau di gereja tidak boleh ribut, di gereja tidak boleh rewel, mengganggu jemaat yang lain. Atau di saat engkau hari Minggu enaknya tidur, wah ingat ke gereja nih, mau sekolah Minggu, males sekolah Minggu, enakan di rumah nonton film, main handphone. Wah, gak boleh. Kalau engkau tahu kebaikan, kalau engkau tahu kebenaran tapi tidak melakukannya, itu dosa. Biasakan kebiasaan baikmu dari engkau kecil, jangan nunggu engkau besar. Ingat baik-baik ya, kebiasaan buruk itu mempengaruhi kebiasaan baik. Orang sangat gampang sekali melakukan kejahatan, berbohong, mencuri, menyakiti orang lain. Itu dilakukan dengan sangat mudah, gak usah belajar, gak usah diajari pun pasti semua orang bisa melakukan kejahatan. Tetapi kebaikan itu harus dilakukan terus menerus supaya menjadi kebiasaan. Jangan seperti Sedekia, dari masa mudanya dia tidak mau diatur firman Tuhan, sehingga di masa tuanya dia dipermalukan luar biasa. Hari ini Alkitab sudah mengajarkan kita bahwa dari masa muda kita harus mengenal Tuhan supaya hidup kita di masa depan menjadi berkat dan diberkati orang. Sedekia ini jahat, kejahatannya mempengaruhi orang-orang sekelilingnya, sehingga orang di sekelilingnya bahkan rakyatnya pun ikut jahat. Tetapi kalau Sedekia baik, pasti tidak akan dihukum. Jangan seperti Sedekia ya. Mari kita bertutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau mengingatkan kami untuk selalu berbuat baik. Ajari kami supaya kami tidak seperti Sedekia Tuhan, tidak melawan firman-Mu. Dan dari masa muda kami mulai belajar takut akan Tuhan dan melakukan kebenaran. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus